Yes, kita jumpa lagi pemirsa. Tak bosan-bosan saya ingin menyapa saudara dengan channel kita kesayangan, yaitu memasak makanan seluruh Nusantara. Menu apa yang akan kita berikan kepada keluarga kita hari ini? Nah, sebelum saya sampaikan, tolong ya pemirsa, subscribe dulu channel kami dan jangan lupa pencet loncengnya. Kami akan kirimkan berita-berita seputar makanan dan menu yang terbaik dan terlezat di seluruh Nusantara yang terbaru ke channel Anda. Nah, dengan cepat ya pemirsa, saya akan sampaikan menu apa hari ini yang akan kita masak buat keluarga, yaitu mie ayam. Mie ayam yang saya akan masak hari ini adalah masakan citra rasa Nusantara yang dipadu dengan masakan oriental. Nah, hanya apa? Langsung ya, saya akan sebutkan. Pertama ini, yaitu ayam yang saya gunakan, yaitu ayam pejantan. Lebih baik kalau bisa ayam kampung ya. Ini ukuran ayam yang sudah saya giling halus ya, lebih kurang setengah kilo ya. Nah, bahan-bahan ini apa saja? Nah, ini cukup agak rumit ya, karena saya padukan agak cukup rumit. Maka pemirsa perhatikan baik-baik ya. Untuk mengelola daging ini, topping bagian daging. Jadi setelah mie kita aduk, kita masukin mangkuk, di atas kan kita taburin daging. Nah, daging ini terdiri dari kecap asin ya, kecap ikan ya, minyak wijen, kecap manis, penyedap rasa, lada, dan anggur masak ya. Anggur masak ya, ini anggur masak. Nah, berapa jumlah takaran-takar ini nanti kami akan sampaikan di description pada channel Sahabat Dapur Nusantara ketika ditayangkan. Nah, bumbu halusnya ya terdiri dari, nah ini dia ya, terdiri dari bawang merah dan bawang putih. Jadi ini sudah saya haluskan. Nah, ini semuanya untuk apa? Berapa porsi? Ini kita pakai untuk 10 porsi. Nah, ukurannya sudah ada. Mie ini mie keriting ya, mie keriting telur. Jadi beli di supermarket ada mie keriting telur. Semakin kualitas mie, semakin nikmatnya, yaitu tergantung daripada mie ini juga. Oleh karena itu, kalau saudara ingin jadi buka peluang usaha, nah harus dihitung nanti kosnya saya akan sampaikan. Tingkat untuk tingkat daerah atau Nusantara di pelosok-pelosok, kalau jual ini sebaiknya mie-nya apa ya, nanti saya sampaikan. Tapi pada tayangan ini saya menggunakan mie keriting telur yang cukup lumayan kualitasnya ya. Ini 10 tumpuk ya. Nah, kemudian bahan-bahan saus daripada untuk ngaduk mie. Kan mie kan kita udah rebus nih, nanti kita akan rebus mie-nya ya. Setelah kita rebus mie-nya, kita akan aduk dengan sausnya. Sausnya apa? Lah, saudara juga harus perhatikan. Ini terdiri dari minyak ayam. Ya, ini minyak ayam. Ukurannya nanti bisa baca di description. Kemudian bawang putih cincang. Nah, kemudian penyedap ya, kemudian saus daripada untuk masuk ke dalam adukan bersama mie ini terdiri dari kecap asin dan minyak wijen, sudah saya campur dengan satu. Nah, sayur-sayurnya apa? Sayur-sayurnya terdiri dari tauge, caisim ya, atau sawi hijau, kemudian selada, daun selada. Kemudian kita tabur. Biasanya kalau Nusantara itu tabur dengan bawang goreng. Saya tidak bawang goreng, tapi dengan menggunakan tangcai. Nah, pemirsa, saya bikin agak oriental, jadi dia menggunakan tangcai. Jadi tangcai ini kalau di daerah tidak ada, di skip saja, tidak perlu menggunakan ini, tidak apa-apa. Tapi dengan menggunakan tangcai, citra rasanya agak nikmat, maksudnya begitu ya. Nah, ini dia tangcai, boleh dipakai boleh tidak. Nah, untuk Sambelnya seperti biasa, sambal bawang putih, terdiri dari cabai rawit merah, bawang putih, dan sedikit garam. Ini diulek ya. Setelah diulek diberi air, kemudian dimasak
Ya, itu bumbunya. Nah, sekarang dengan cepat kita akan olah dagingnya dulu untuk topping atas. Bagaimana cara untuk mengolahnya? Gampang ya. Pertama, semua bumbu ini kita jadikan satu dulu supaya nggak bingung ya. Nah, kecap asin kita masuk, kemudian minyak ikan kita masuk ke dalam anggur ya, anggur masak sama ya. Kemudian minyak wijen kita masuk jadi satu. Nah ya. Kemudian kecap manis kita masuk jadi satu. Nah gitu ya. Nah, kemudian lada juga kita masuk jadi satu. Kemudian penyedap juga kita masuk jadi satu. Supaya nggak bingung ya. Semua ini jadi satu. Ini saya bereskan dulu. Oke. Nah ya. Baik pemirsa. Nah inilah bumbunya kita jadikan satu supaya nggak bingung. Nah kita geser. Nah sekarang minyak untuk menumis saya masuk 6 sendok. Oke. Nah setelah masuk air saya tumis dulu bawang putih dan bawang merah sampai harum pemirsa ya. Oke. Nah kayak gongseng. Bisa kita lihat ya bumbunya sudah kuning. Kita masukkan dagingnya ya. Nah pemirsa, kecilin apinya, iya, kita aduk rata. Semua bumbu saya masuk ya, pemirsa. Semua bumbu saya masuk, yang kita campur jadi satu. Nah, kita bisa beri air sedikit ya, beri air putih supaya bisa tercampur dengan rata. Tapi masaknya harus kering ya, tidak boleh berair. Nah, seperti ini, saya aduk dulu sampai rata. Nah, pemirsa, ayamnya sudah berubah, kemudian sudah rata, ditambah sedikit air, jangan lupa. Nah, godok seperti digodok ya, tapi jangan banyak, sedikit aja. Kita harus masak lagi sampai kering ya, nah, seperti ini. Nah, pemirsa, lihat ya, dagingnya kita sudah masak ya dengan api kecil. Nah, sekarang sudah kering ya, nah, sudah mengeluarkan minyak, kita matikan. Nah, berarti tahap ini hampir selesai dan menentukan nikmatnya daripada mie ini tergantung daripada tumisan daripada daging topping di atas. Nah, seperti tahap berikutnya saya akan lakukan yaitu menggoreng ya minyak ayam beserta bawang putih. Nah, pemirsa, minyaknya saya masuk semua, minyak ayam yang terdiri dari 15 sendok. Kita tiris ya. Oke. Semua bawang putih kita masuk. Kita tumis sampai kuning. Kemudian kita campur ke dalam satu mangkok ya. Nah, pemirsa, bawang putih goreng bersama minyaknya sudah berwarna kuning. Kita matikan apinya ya. Berarti kita angkat ya. Selesai. Saya masukkan ke dalam satu wadah atau satu mangkok. Nah, ini jangan dipisahkan, tetap jadi satu ya. Nah, seperti ini pemirsa. Jadi minyaknya sama, misalnya sama minyak sama bawang putih tinggal ambil. Nah, berapa sendok tinggal kita masukin tiap mangkok ya. Seperti ini. Ini nggak boleh dipisah. Oh, nah, satu hal lagi sebagai topping sayur yang perlu jadi tambahan tadi terlewatkan yaitu daun bawang ya. Nah, pemirsa, mie ayam kita sudah jadi nih semua. Nah, coba lihat ya. Nah, seperti caisim sudah saya rebus bersama dengan tauge sudah saya matangkan. Nah, kemudian daun bawang yang tadinya masih utuh sudah saya potong-potong seperti ini. Sambalnya cabai bawang putih sudah saya blender dan saya masak ya. Di blender dulu, dikasih garam, kemudian dimasak, maka jadi ini. Nah, kemudian minyak bawang putih ya. Kemudian saus tambahan yang sudah saya campur antara kecap asin dan minyak wijen ya, serta daging cincang yang sudah matang. Nah, cara untuk memasukin setiap mangkok ya, setiap satu mangkok ini diisi 1,5 ya. Pemirsa ambil seperti ini, nah ya, seperti ini dengan bawang putih 1,5 ya. Nah, 1,5 ya. 1,5 ya. Oke. Kemudian ini 1 sendok makan, 1 sendok teh ya.
seperti ini isinya. Nah ya, jangan banyak. Nah begini. Nah 1 sendok teh diberi. Nah, kemudian ini setengah sendok ya, setengah sendok ya. Oke, penyedap setengah sendok setiap mangkok. Nah sudah selesai. Kita tunggu sekarang akan rebus minyak ya. Nah pemirsa, air untuk rebusan daripada mie sudah mendidih. Ingat ya, untuk memberikan air dipastikan bahwa mie itu terendam semua. Nah seperti ini kita masukkan, tapi kita uraikan dulu mie-nya, jangan berbuntel ya. Bisa lihat dia tenggelam. Nah nanti saya akan bikin 2 mangkok. Nah kemudian nanti kalau dia matang dia akan naik ke atas, mengapung ya. Nah artinya mie-nya sudah matang ya. Nah pemirsa, untuk memberikan rasa gurih daripada mie ayam ini sambil kita menunggu mie rebusan kita matang. Nah untuk membuat kuah kita menggunakan kaldu ayam ya. Dengan tulang ayam kita rebus kemudian dapat kuahnya. Oke. Nah bumbu-bumbunya apa? Sama seperti kita bikin mie, berikan seberapa tetes saja ya. Berapa minyak tetes juga yang ada campuran antara minyak wijen dan kecap. Kita kasih berapa tetes saja, jangan banyak. Nah dikasih ini tangcainya dikit ya. Nah dikasih daun bawang juga sedikit. Nah kalau ada bakso tinggal kasih bakso, ada pangsit tinggal dikasih pangsit ya, seperti itu. Nah dikasih juga boleh sedikit aja penyedap. Nah begitu ya. Nah tinggal kita kasih kuah. Nah pemirsa, mie-nya sudah mengapung, sudah matang, saya angkat. Nah seperti ini ya. Mantap pemirsa ya. Nah kita tiriskan sedikit, jangan sampai mie-nya terlalu banyak air. Nah tiriskan air, masukkan. Nah selesai sudah. Nah begitu mudahnya ya. Langsung sekarang kita akan olah untuk dimakan ya. Oke. Nah saya aduk dulu. Ingat diberi dulu apa? Tauge diberi. Nah beberapa potong taugenya kita masukkan. Oke, taugenya saya masuk. Nah, seperti ini pemirsa ya. Oke. Taugenya diberi. Ada yang lebih suka tauge banyak, nggak apa-apa. Dikasih sayur yang sudah direbus. Nah seperti ini, cantik saudara. Tinggal saya aduk ya. Nah diaduknya rata ya. Nah pemirsa, setelah minyak kita aduk rata di dalam mangkok saji, kita beri daging yang sudah kita matangkan. Wih, ini dia. Kemudian kita tabur daun bawang. Nah kita tabur daun bawang. Kemudian kita beri tangcai sedikit di atas, jangan banyak karena tangcai ini agak asin ya. Sedikit aja penyedap rasa kita taburkan. Nah pemirsa seperti ini. Kemudian kuah daripada mie ayam ini sudah saya masuk semua. Tinggal saya masukin kuahnya ya. Kuahnya cukup dengan menggunakan kaldu ayam ya. Kaldu ayam diperoleh dari bekas ayam filet, tulang-tulangnya itu bisa digunakan dan direbus sampai mengeluarkan kaldu. Nah pemirsa, jangan lupa masih ada satu lagi, kita tata pakai sayur selada. Nah kalau bagi yang suka boleh, yang tidak apa-apa ya, bisa di skip. Nah tinggal diberi cabai atau sambal. Sudah selesai ya. Nah saya akan tata, kemudian saya akan santap, saya akan tes makanan ini. Mie-nya sudah saya tata ya seperti ini di mangkok. Nah ini tinggal disajikan atau siap dimakan dengan kaldu kuah daripada mie ayam ini ya. Nah saya akan tes ya sahabat Dapur Nusantara. Seperti biasanya, apapun yang telah kami masak melalui dapur sahabat Dapur Nusantara selalu kami uji coba baik citra rasa dan kualitasnya, sehingga dapat kami pertanggungjawabkan bahwa apa yang telah kami tayangkan lewat channel ini, khususnya mie ayam ini, bukan hanya kali ini di puncak kami tayangkan di channel ini, tapi sudah berkali-kali kami uji coba baik di tengah-tengah keluarga, dalam acara resmi maupun di dalam restoran. Nah sekarang pemirsa, saya sendiri akan mencoba makanan ini. Nah ya pemirsa, saya aduk. Tadi kan saya sudah aduk. Nah ini kan ada toppingnya, kita aduk ya. Waduh, enak sekali pemirsa. Nah dengan sambal cabai. Wih, sambal cabainya kita masuk semua. Wih, waduh. Aduh, pemirsa enak sekali. Saya beri lagi cabainya. Kurang banyak.
Aduh, ini enak sekali. Ya, cabenya cabai bawang putih namanya ya. Tinggal di jus ya, atau di blender sampai halus, kemudian diberi garam, kasih air, dimasak sudah matang, tinggal makan. Nah, sekarang saya akan makan. Nah, atau kalau lebih suka diberi kuah sedikit. Nah, saya coba kuahnya. Top markotop. Saya makan mie-nya. Pemirsa, ini benar-benar mie ini kalau saudara jadikan sebagai peluang bisnis, saya percaya di daerah saudara, di mana saudara tempat tinggal jual, ini akan menjadi yang terbaik. Ini enak sekali. Rasa apa? Minyak wijennya sama ayamnya, minyak ayamnya kerasa ya. Enak sekali ya, gurih sekali ya, dagingnya juga berasa semuanya. Saya masuk. Enak pemirsa, enak sekali. Sayurnya untuk tauge jangan terlalu matang ya. Begitu air panas matikan, langsung masuk, langsung diangkat untuk taugenya. Sehingga terasa masih garing. Kali saudara. Ini benar-benar mantap mie ini. Tak ada tandingnya nih. Saya juga makan mie ayam berkali-kali, bukan karena saya membanggakan apa yang saya masak. Ini memang citra rasanya bisa masuk untuk seluruh Nusantara. Ada orientalnya, ada nusantaranya. Ya, minyak ayamnya wangi sekali. Saya makan kuahnya, nikmat sekali. Sepertinya tidak mau berhenti ya pemirsa. Luar biasa nikmatnya. Ini luar biasa pemirsa. Ini betul-betul makanan lezat ya. Dan pemirsa, saya akan akhiri tayangan ini ya. Mie ayam kita, dan kita akan jumpa kembali ke menu yang lebih lezat untuk seluruh Nusantara. Dan tunggu di channel kami. Dah.